Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Arsenal berhasil mencuri kemenangan di markas Manchester United di Old Trafford pada pekan ke-37 Premier League 2023-2024 dengan skor 0-1. Duel ini tak mudah bagi Arsenal karena Manchester United berani bermain menyerang dan selain itu permainan mereka membaik ketimbang saat melawan Crystal Palace. Beberapa peluang tercipta di pertandingan ini. Namun hanya satu gol saja yang bisa dihasilkan yakni melalui sontekan Leandro Trossard. Hasil ini membuat Arsenal kembali ke pucuk klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dengan raihan 86 angka dari 37 laga. Sementara itu, Man United berada di peringkat 8 dengan koleksi 54 poin. Supporter Manchester United menyaksikan air mengalir dari atap Old Trafford yang bocor selama pertandingan mereka dengan Arsenal. Atletico Madrid susah payah saat melawan Celta Vigo dalam lanjutan La Liga 2023-2024. Los Colchoneros menang tipis 1-0 di Wanda Metropolitano. Angel Correa, Samuelino, dan Rodrigo Riquelme beberapa kali mengancam gawang Vigo. Namun upayanya belum membuahkan gol. Gol kemenangan Atletico baru tercipta ketika memasuki menit 84 melalui Rodrigo de Paul. Kemenangan ini membuat Atletico semakin kokoh di posisi 4 besar klasemen sementara dengan mengoleksi 70 poin. Di match lain, Real Betis berhasil meraih kemenangan tipis dalam derby Andalusia melawan Almeria dengan skor akhir 3-2. Di babak pertama, tuan rumah Betis sempat unggul 2 gol duluan melalui Pablo Fornals dan juga lewat gol dari Isco pada menit ke-28. Namun di penghujung babak pertama, Almeria memperkecil kedudukan via Leo Baptistao. Di babak kedua, Real Betis mencetak gol ketiga mereka melalui Ayoze Perez menit 64, namun 2 menit berselang Almeria lagi-lagi memperkecil kedudukan melalui Luka Romero. Akan tetapi, gol penyeimbang gagal didapatkan Almeria hingga peluit akhir dibunyikan dan menjadi kemenangan tuan rumah. Dengan kemenangan tersebut memperkuat peluang Betis untuk bermain di kompetisi Eropa musim depan. Atalanta sukses mengalahkan AS Roma dengan skor 2-1 dalam laga Giornata 36 Serie A 2023-2024 yang digelar di Gewi Stadium. Atalanta yang baru saja memastikan diri tampil di final Liga Eropa langsung bermain menyerang sejak awal laga. De Ketelaere pun mencetak 2 gol dalam rentang 2 menit masing-masing di menit ke-18 dan 20. Menit ke-64 Roma mendapat penalti usai Martin de Roon dianggap melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pellegrini yang maju menjadi eksekutor sukses menaklukkan kiper Atalanta. Berkat hasil ini, Atalanta pun kini menduduki peringkat 5 klasemen dengan poin 63. Sementara itu, Roma setingkat di bawahnya dengan koleksi poin 60. Di match lain, Sassuolo gagal keluar dari zona degradasi usai dikalahkan tim tuan rumah Genoa dengan skor akhir 2-1 di Luigi Ferraris. Sassuolo sejatinya sempat mencuri gol duluan dari Genoa melalui penalti Andrea Pinamonti. Namun di babak kedua, Genoa berhasil menyamakan kedudukan melalui Milan Badelj dan gol kemenangan Genoa tercipta berkat gol bunuh diri dari Maras Kumbula. Kemudian Lazio berhasil memangkas jarak dengan AS Roma untuk menjaga asa lolos ke zona Eropa musim depan usai menang meyakinkan melawan Empoli dengan skor 2-0. Di penghujung babak pertama, Lazio berhasil mencetak gol pertama melalui Patrick. Kemudian di babak kedua, mereka menggandakan keunggulan lewat gol Matias Vecino. Juventus harus puas berbagi angka dengan Salernitana usai bermain imbang 1-1 dalam laga Giornata 36 Serie A 2023-2024 yang digelar di Allianz Stadium. Juventus tertinggal lebih dulu akibat gol yang dicetak Nicolo Pierozzi di babak pertama. Tuan rumah selamat dari kekalahan berkat gol Adrien Rabiot di akhir babak kedua. Dengan hasil ini, maka Juve sudah 5 pertandingan terakhir di Serie A secara beruntun meraih hasil imbang dan kini tetap di posisi 4. Bayern Munich mengalahkan Wolfsburg 2-0 di pekan ke-33 Liga Jerman musim ini. Meski turun dengan tim pelapis, namun Die Rotten masih tetap lebih unggul atas tamunya tersebut. Bayern sudah memimpin sejak menit ke-4. Lovro Zivonarek menerima umpan silang Alphonso Davies lalu melepaskan tembakan mendatar. Keunggulan tuan rumah bertambah di menit ke-13. Leon Goretzka nyekor usai menerima umpan Thomas Muller.
Di match lain, Bayer Leverkusen belum mau lepas gas menjelang Bundesliga 2023-2024 berakhir. Melawat ke kandang Bochum, Die Werkself menang telak 5-0. Bochum bermain dengan 10 orang menit ke-15 usai Felix Maslach mendapat kartu merah karena melanggar Nathan Tella. Gol pertama Leverkusen tercipta menit 41 saat Schick yang dikawal ketat pemain Bochum masih bisa melepaskan sepakan first time di muka gawang. 4 menit setelahnya, Leverkusen menggandakan skor lewat penalti Boniface. Di babak kedua, Leverkusen terus menggempur hingga akhirnya mendapat gol ketiga yang dicetak Amin Adli. Kemudian keunggulan Leverkusen bertambah pada menit ke-86 lewat Josip Stasini. Kemenangan 5-0 dipastikan gol Alejandro Grimaldo pada masa injury time dari sebuah serangan balik. Tambahan 3 poin membuat Leverkusen kini punya 87 poin, unggul 15 poin dari Bayern Munich di posisi kedua. Laga perpisahan Kylian Mbappe bersama PSG berakhir tidak mengenakan. PSG harus takluk 1-3 saat menjamu Toulouse dalam laga pekan ke-33 Ligue 1 2023-2024 di Parc des Princes. Ini merupakan laga kandang terakhir bagi Mbappe yang sudah berpamitan dari PSG. Ia pun membuka pertandingan dengan gemilang lewat gol yang diciptakan ketika laga baru berjalan 8 menit. Namun Toulouse dengan cepat merespons lewat gol Tisdalinga pada menit ke-13. Babak kedua sepenuhnya menjadi milik Toulouse. Setelah berbalik unggul lewat gol Yan Jiboho di menit ke-68, Toulouse semakin menjauh lewat asis Frank Maigri di menit ke-4 masa injury time. Seusai pertandingan melawan Toulouse, Mbappe dan PSG melanjutkan agenda dengan merayakan gelar juara Liga Prancis 2023-2024. Danilo Lervolino ingin menjual Salernitana dan telah menerima 2 tawaran dari pihak-pihak yang berminat di Amerika Serikat. Klub asal Campania ini tidak menjalani musim yang positif di kasta tertinggi Italia dan secara matematis sudah dipastikan terdegradasi ke Serie B menjelang akhir musim setelah hanya meraih 2 kemenangan dalam 35 pertandingan liga musim ini. Danilo Lervolino mengambil alih Salernitana dari pemilik Lazio, Claudio Lotito pada Desember 2021 dan tampil cukup baik dalam 2 musim pertamanya sebagai pemilik klub meski pada akhirnya keadaan menurun di musim ini. Barcelona akan mengadakan pembicaraan dengan Robert Lewandowski mengenai gajinya untuk musim 2024-2025 mendatang. Sesuai kontrak yang ditandatanganinya 2 tahun lalu, gaji Lewandowski seharusnya meningkat menjadi 30 juta euro untuk musim 2024-2025. Namun, Barcelona akan mencoba menegosiasikan kenaikan gaji sang pemain dan bertemu agennya. Meski mantan juara La Liga itu masih menganggap Lewandowski sebagai pemain penting bagi tim, mereka memperhitungkan fakta bahwa penyerang veteran itu akan berusia 36 tahun pada tahun ini. Arsenal dikabarkan siap untuk mendengarkan tawaran untuk setidaknya 7 pemain musim panas ini dan beberapa di antaranya merupakan lulusan akademi mereka sendiri. Melansir dari The Mirror, tawaran akan dipertimbangkan untuk Aaron Ramsdale, Eddie Nketiah, Emil Smith-Rowe, Kieran Tierney, Nuno Tavares, Albert Sambi Lokonga, dan Reiss Nelson saat Mikel Arteta berusaha untuk meningkatkan kedalaman skuadnya. Laporan tersebut menambahkan bahwa Arsenal siap mendukung Arteta di bursa transfer lagi setelah musim panas kemarin menggelontorkan dana yang signifikan guna memboyong Declan Rice, Kai Havertz hingga Jurrien Timber. Keylor Navas telah mengumumkan melalui akun media sosialnya bahwa ia akan meninggalkan Paris Saint-Germain ketika kontraknya berakhir di akhir musim. Kiper asal Costa Rica itu telah membuat total 113 penampilan untuk Les Parisiens dengan mencatatkan 52 kali clean sheet. Navas bergabung dengan PSG pada 2019 dari Real Madrid. Ia menjadi pilihan utama di bawah mister gawang selama 2 musim, namun mulai kehilangan tempatnya saat Donnarumma bergabung pada 2021, di mana mereka bermain secara bergantian. Musim lalu, ia hanya menjadi cadangan sebelum dipinjamkan ke Nottingham Forest pada paruh kedua musim. Dan musim ini, ia hanya memainkan 5 pertandingan. AC Milan merayakan Hari Ibu dengan cara spesial. Skuad Rossoneri mengenakan jersey dengan nama keluarga ibu mereka saat menghadapi Cagliari di San Siro kemarin. Para pemain AC Milan akan turun ke lapangan dengan menggunakan nama belakang ibu mereka. Di laga tersebut, AC Milan tampil ganas dan menggasak Cagliari dengan skor telak 5-1. Jersey spesial AC Milan Hari Ibu ini nantinya dilelang di Match Worn Shirt.
Sebagian hasil penjualan akan disumbangkan ke Fondazione Milan untuk mendukung proyek yang mempromosikan pemberdayaan perempuan melalui olahraga. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!